Tapi orang sadaya ngertos yang diberikan khususiyatun nubuwah itu adalah bukan sekedar kanjeng Nabi. Orang kalau disebut Nabi berarti mendapatkan khususiyatun nubuwah. Nabi Adam dapat khususiyatun nubuwah, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Dzulkifli, Nabi Hud, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, semua mendapatkan khususiyatun nubuwah. Kalau seumpama saudara-saudara sekalian, kanjeng Nabi disebut sebagai Rasul yang mendapatkan perintah wazifatul risalah, perintah untuk menyampaikan nubuwah kepada masyarakat yang lain, kepada manusia, maka yang mendapatkan perintah wazifatul risalah bukan cuma kanjeng Nabi. Nabi Dawud, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Hud, itu juga semua mendapatkan perintah risalah yang disebut sebagai Rasul. Jadi artinya upami masyarakat Cikande memahami kanjeng Nabi hanya sebatas sebagai seorang Nabi yang memiliki khususiyatun nubuwah, hanya dipahami sebagai kanjeng Nabi sebagai seorang Rasul yang memiliki wazifatul risalah dari Allah, perintah risalah dari Allah. Berarti masyarakat Cikande masih belum mengetahui keistimewaannya kanjeng Nabi yang sebenarnya, karena itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seluruh Nabi dan Rasul selain kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazaini fadlihi bil imdadatil kathiratil mustafawiyah faja'ala minhum a'immatal istikhrajil ma'anil khafiyah wal ittila'i ala sirril khususiyah wal kalimatil mardiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillahi khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah yaumil la raiba fihi wa la nihayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatiz, para guru, para ajengan, para pangersa, sepuh bini sepuh, para pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus masyarakat Cikande, pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Provinsi Banten, para komandan Banser, Ansor, Pagar Nusa, bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua sama-sama bisa ngalap barokah wa tasyaffu'an, ngalap syafaat kepada maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmah, inayah, ma'unah, ijabatud du'a dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan
kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan menjadi umatnya Kanjeng Nabi dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya maulid, aya maulud, aya muludan. Kalau kata santri asalnya dari lafad walada, walada yalidu lidatan wa maulidan. Ini bentuk masdar mim. Fahuwa walidun wa dzaka mauludun. Jadi maulud ini bentuk isim maf'ul. Artinya orang yang dilahirkan, anak kecil yang dilahirkan. Maulid masdar mim artinya kelahiran. Lid la talid maulidun, maulidun miladun. Maulid isim zaman, isim makan, zaman dilahirkan atau tempat dilahirkan. Jadi maulid ini bisa arti masdar, yaitu adalah kelahiran, bisa berarti isim zaman, zaman dilahirkan. Kalau maulud artinya murang kali nu dilahirkan, maksudnya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafad walada asalna tina lafad maulid, maulud asalna tina lafad walada. Kalau walada itu asalnya dari lafad apa? Walada asalnya dari lafad wiladatun. Karena para ulama nahwu sharaf mengatakan seluruh kalimat Arab berasal dari masdarnya. Maka masdar daripada walada itu wiladatun, maka walada asalnya dari lafad wiladatun, artinya kelahiran. Jadi maulid, maulud asalnya dari lafad walada, walada asalnya tina lafad wiladatun. Wiladatun iya asalnya tina lafad naon, wiladatun iya asalnya tina lafad wildatun. Seperti kata Al-Imam Muhammad bin Faris Az-Zahrawi, seorang ulama besar pakar sastra Arab, mengatakan wiladatun asalnya tina lafad wildatun. Wildatun te artosna naon? Wildatun te artosna usus yang menghubungkan antara perutnya ibu dengan perutnya anak untuk menyalurkan makanan. Jadi murang kali pada waktu masih ayah di perut ibu, nah di perut indung, nah eta makannya tidak melalui mulut, tapi disalurkan ku Gusti Allah Ta'ala melalui perutnya ibu, disambungkan sareng usus langsung masuk ke perut anaknya. Tak usus yang menghubungkan eta disebutnya usus wildah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kata Imam Ibnu Faris mengatakan, maka haqiqatul wiladah, hakikat daripada wiladah, kalau kata santrinya haqiqatul lughawiyah, daripada wiladah itu artinya apa? Zamanul wiladah adalah zaman ketika murang kali hidup ayah di perut ibu, nah masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan. Ini namanya zamanul wiladah, ketika anak ada di kandungan ibunya. Itu namanya zamanul wiladah. Begitu anak itu sudah lahir, maka usus wildahnya putus, diputus ku Gusti Allah atau nabi diputus ku dokter. Ini yang disebut dengan inqita'ul wiladah, terputusnya zaman wiladah, di mana zaman wiladah itu zaman ketika anak masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan. Tetapi ketika anak itu lahir, maka usus wildah tidak dibutuhkan deui, tetapi anak bisa langsung menyusui di ibunya, langsung memakai mulutnya, maka usus wildahnya diputus. Ini namanya inqita'ul wiladah.
La inqita'ul wiladah ini itu hakikatnya seperti itu, cuma adatnya masyarakat Banten, masyarakat Cikande Benten. Justru yang biasa disebut inqita'ul wiladah disebutnya wiladah. Makanya ketika inqita'ul wiladah itu disebutnya hakikatul lughawiyah, hakikat kebahasaan. Wiladatun itu disebutnya hakikatul adiyah al-lughawiyah. Ini sudah pengaruh adat budaya. Yang disebut inqita'ul wiladah itu adalah wiladah. Makanya lafadz wiladatun kalau merujuk kepada kamus artinya melahirkan, padahal hakikat daripada wiladah itu bukan melahirkan, tapi satu zaman anu disebut zamanul wiladah, di mana anak masih dikandung di batang ibuna, di batang indukna, masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan. Ini disebutnya zamanul wiladah. Tapi biasanya wiladah disebut ke masyarakat Banten melahirkan. Tos ngertos nu penting unggut-unggutan beres. Ini melongo keder. Faham tuh Bu? Faham nu penting unggut-unggutan, mantuk wae gitu. Saudara-saudara sekalian, eta. Maka saudara-saudara sekalian, maulid itu merujuk kepada wiladah. Makanya ada kata para ulama mengatakan sesungguhnya yang namanya maulid itu kelahiran Rasulullah secara fisik. Maka orang lahir secara fisik disebutnya maulid. Maulid itu kelahiran manusia secara fisik. Sebab apa? Sebab walada melahirkan secara fisik, walidun orang tua fisik, mauludun anak kecil yang dilahirkan juga fisik, wiladatun wildatun usus juga fisik. Jadi semua kata yang berkaitan dengan istiqaqul lafaz, istiqaqul kalimat, yaitu wiladah, wildah, wildatun, mauludun, walidun, semuanya merujuk kepada makna fisik. Maka maulid itu sebetulnya hanya menunjukkan kelahiran Kanjeng Nabi secara fisik. Lah sekarang saudara-saudara kalian, tapi nyatanya di dalam praktek Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji punya maulid yang disebut adalah Al-Maulidul Barzanji. Itu menerangkan, memaparkan tentang maulidnya Kanjeng Nabi, bukan sekedar menjelaskan maulidnya Kanjeng Nabi secara fisik, tetapi menjelaskan seluruh perjalanannya Kanjeng Nabi, bahkan sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan secara fisik parantos diterangkan, tapi disebutnya maulid. Perjuangannya yang tidak bersifat, yang non fisik dijelaskan, akhlaknya yang non fisik dijelaskan, keistimewaannya yang non fisik dijelaskan. Akhirnya secara adat kebahasaan, adatnya masyarakat, maulidun sudah mengalami maknan ittisa'iyan, perluasan makna yang aslinya hanya fisik, akhirnya non fisik masuk sadaya. Akhirnya maulid artinya ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah sesuatu yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik fisik ataupun non fisik. Yang melongo ngerti, tam melongo keder. Kalau Cikande ini caket dengan Serang, jadi bisa bahasa Indramayu, bisa baca Corbon nggih. Ya wis ngerti beli ngerti, sing penting mantuk beres. Saudara-saudara sekalian, yang penting saudara-saudara sekalian, Kanjeng Nabi dari sini, kelahiran Kanjeng Nabi itu menurut para ulama keistimewaannya bukan sekedar di maulid ketika Kanjeng Nabi lahir. Muka Kanjeng Nabi lahir rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, maka yang diperingati maulidnya. Karena Kanjeng Nabi dikawit zaman kapungkur parantos istimewa, Rasul anu diantos-antos ku makhluk sadayakna kangge lahir, maka kelahirannya ditunggu-tunggu, maka yang diperingati ku urang sadayakna kelahiranna Kanjeng Nabi. Upami kiai atau wafatna disebut haul, sebab kiai pada waktu sebelum wafat teu aya eta keistimewaannya kiai pada waktu kiai masih hidup. Kiai bisa berjuang, kiai buat madrasah, kiai orangnya alim, bisa ngajar, kiai orangnya dermawan, kiai ngurus masyarakat. Nah begitu wafat orang sadayana sedihlah diperingati wafatna. Zaman kapungkur kiai anjeun tak aya nu cerita kiai teh kieu kieu sedurung sebelum lahir. Henteu,
tapi upami Kanjeng Nabi sudah ada cerita sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan parantos ayat, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang ahlul kitab, orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka semua mengenal Kanjeng Nabi seperti halnya mengenal anak-anaknya. Kenapa? Karena Gusti Allah parantos nyeritakan nyarios, makanya kelahirannya diantos, makanya kelahiran Kanjeng Nabi anu diperingati maulidna. Maka para ulama mengatakan yang namanya kelahiran Kanjeng Nabi bukan sekedar secara fisik, kelahiran Kanjeng Nabi juga akhirnya berupa artinya apa? Bi'atsatur Rasul, kebagian apa, kebangkitannya Kanjeng Nabi. Rabbana wab'ats fihim rasulan, wahai Allah, wahai Tuhanku, segeralah bangkitkan seorang rasul yang engkau janjikan. Jadi maulid itu bi'tsatur Rasul, kebangkitannya Rasul. Kalau seumpama kebangkitannya Rasul berarti tikawat zaman kapungkur eta parantos ayat silsilah riwayatna. Maka dari itu maulid tidak bisa diartikan hanya sekedar Kanjeng Nabi lahir secara fisik tahun 571 Masehi. Saudara-saudara sekalian, Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Auliya, ini biasanya di Banten ini torekotnya Naqsyabandiyah dan Qadiriyah Naqsyabandiyah, termasuk juga toreko Satoriyah. Kalau di Cirebon Satoriyah, saya torekonya Satoriyah. Kenapa? Karena dari mbah saya, Mbah Syarif Hidayatullah, harus Satoriyah. Qadiriyah Naqsyabandiyah sarua. Di antara Qadiriyah Naqsyabandiyah, mursyid yang pertama muasisnya saha, yaitu Imam Khotib Sambas dari Sambas Kalimantan. Kita punya murid ayah di Banten namanya Mbah Yai Abdul Karim yang asalnya oke dari Serang. Ini orang Bantennya nggak ada yang kenal sama Mbah Yai Abdul Karim, kenalnya sama Mbah Alwi terus ente, sama Habib mah kenal terus, tapi sama mbahnya sendiri nggak kenal. Yang namanya Ki Abdul Karim itu guru toreko ada di Haromen, di Tanah Haram. Sama itu dengan Mbah Yai Nawawi Banten, itu kehebatannya orang Banten itu melahirkan ulama-ulama besar. Dan detik ini kita sama-sama menyaksikan Banten melahirkan seorang ulama besar yang menggebrak Nusantara, Ki Imaduddin Al-Bantani. Ini kebanggaan bagi orang Banten, dan orang Banten wajib melindunginya, wajib menjaganya, karena beliau adalah di antara ulama Banten yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggantikan perjuangan para ulama zaman dahulu. Tos tepuk baik, naon-naon tepuk baik. Yang bisa na Cikande cuma tepuk baik. Ngelawan Mbak Ali masieun baik itu tepuk baik bisa na begitu. Di model potongan kayak ngelawan Mbak Ali sieun gitu, tapi umpamanya petuk mah banter pisan tepuk tangan itu. Saudara-saudara sekalian tuh, jadi saudara-saudara sekalian diantaranya gurunya saha, yaitu adalah Syekh Abdul Karim. Eta jadi mursyid toreko, guru toreko tasawuf ada di Haromen, terkenal persis sama dengan Ki Nawawi Banten. Ki Nawawi Banten itu pernah belajar sama siapa? Sama Syekh Junaid Al-Batawi dari Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi itu adalah ulama ahli fikih, ahli tafsir, ahli qiraat. Ayat di Haromen terkenal sama dengan Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Yasin Al-Padani. Itu banyak ulama-ulama jadi yang pinter-pinter, yang alim-alim. Itu ulama Nusantara, bukan Mbak Alwi. Ulama Nusantara lebih alim, lebih barokah, lebih karomah daripada habaib. Saudara-saudara, ieu namina pasun Pasundan teh hebat. Jangan berani-berani nginjek Pasundan dengan kezaliman, busuk di tanah Pasundan kena. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, di antara muridnya Syekh Junaid Al-Batawi saha, di antara muridnya Syekh Junaid Al-Batawi adalah Imam Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Di antaranya adalah Imam Muhammad Syekh Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli, mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ada di Sumatera Barat.
Pada waktu itu di Sumatera Barat juga ada mursyid tarekat Satoriyah. Siapa? Imam Burhanuddin As-Sumatrani. Syekh Burhanuddin As-Sumatrani itu adalah satu sekawan gurunya sama, yaitu dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan nu aya di Tasikmalaya. Gurunya saha? Eta gurunya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh. Lo Syekh Abdul Rauf As-Singkil teh saha? Syekh Abdul Rauf As-Singkil eta adalah para sedulur adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, putranya Syekh Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri torekotnya torekot wujudiyah. Syekh Ali Al-Fansuri eta saha? Syekh Ali Al-Fansuri adalah saudaranya Syekh Hamzah Al-Fansuri, sastrawan Nusantara, pemegang mursyid torekot wujudiyah, yaitu adalah mewarisi gurunya yaitu Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Modal-modal kayak gitu, mual ngertos itu Habib baik orang Banten. Padahal ulama Banten itu luar biasa. Leres dah. Padahal ulama Banten itu sahibul karamah wal barokah, betul-betul min jumlatil aulia, betul-betul wali kutub, bukan framingan. Makanya coba lihat zikir wirid warisan daripada torekohnya orang, torekohnya ulama Banten tadi, baca kalimatut tauhid, baca yasin, baca apa, itu warisannya sangat luar biasa. Ini yang menjadikan paku Nusantara sehingga kuat dijajah 350 tahun. Eta semuanya hancur, kerajaan Islamnya hancur, tapi Islam sebagai sebuah agama mual bisa dihancurkan. Jangan dirubah. Ini bukan masalah macam-macam, itu nggak boleh robah sembarangan. Saudara-saudara sekalian, makanya Syekh Syamsuddin As-Sumatrani itu torekotnya wujudiyah, punya murid di antara saha, yaitu muridnya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yaitu seorang asalnya dari India, menjadi mufti daripada Sultan Iskandar Muda, yaitu Samudra Pasai Aceh. Torekotnya adalah Rifaiyah. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani wujudiyah. Syekh Hamzah Al-Fansuri wujudiyah, punya saudara Syekh Ali Al-Fansuri wujudiyah, punya anaknya Syekh Abdul Rauf As-Singkil, itu adalah saudara-saudara sekalian, itu adalah torekot Satoriyah. Antara wujudiyah dengan Satoriyah itu nyambung. Kumaha sababna? Sebab bapak dan ibu sadaya, nah eta namanya ada Qutbul Aqtab Imam Abu Bakar Asyibli, itu kekancingan daripada torekot Qadiriyah dan Naqsabandiyah, kekancingan daripada torekot Satoriyah asalnya dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang memunculkan selanjutnya adalah torekot yang disebut dengan Wahdatul Wujud. Ngobrol mengkenen megel-megeli cangkem banin si kandek ku ngerti beli apa Wahdatul Wujud ya. Saudara-saudara sekalian, ini saya mau menunjukkan kepada kalian semua bahwa ulama Banten luar biasa. Ulama Banten ulama besar yang mengukir sejarah bukan sekedar di Nusantara, sampai di tanah Arab banyak menjadi guru besarnya orang-orang Arab. Kalian tuh orang hebat. Kalian jangan mau dijadikan tikus. Kalian tuh orang hebat. Kalian tuh singa dan macan. Jangan mau dijadikan kucing kalian. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, luar biasa saudara-saudara sekalian. Syekh Abdul Rauf As-Singkil punya guru namanya Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani punya guru Imam Sofiyuddin Al-Qusyasi yang punya kitab Simtul Majid. Imam Sofiyuddin Al-Qusyasi punya guru Sibghatullah bin Ruhallah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhallah Al-Makki punya murid adalah Imam Muhammad Al-Ghawth. Muhammad Al-Ghawth punya murid yaitu Imam Wajihuddin. Wajihuddin punya guru Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin itu punya guru Syekh Abdullah As-Sattari yang punya tarekat Sattariyah, nurunkan kepada Mbah Syarif Hidayatullah dari jalur abahnya. Saudara-saudara sekalian, maka di sini saudara-saudara sekalian, kalau Qadiriyah dan Naqsabandiyah dari Imam Abu Bakar Asyibli menurunkan Naqsabandiyah itu an-naqs wal band. Naqs itu mengukir kepada seluruh makhluk, di depannya di balik penciptaan makhluk itu ada wujudullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat,
Apakah mereka tidak melihat bagaimana itu onta diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat, bagaimana bumi ditancapkan, tatangkalan sadayana binatang-binatang. Apa kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli termasuk para ulama tafsir, aima waro al-mawjudat wujudullah, di balik penciptaan makhluk Allah itu ada wujudnya Allah. Ini makanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli mengatakan, falamma aradil wajdu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bikulli makani. Ketika Wajdun telah memberitahu aku bahwa engkau selalu hadir di sisiku, maka aku lihat wujudmu ada di mana-mana. Wujudmu ada di mana-mana, bukan zatmu ada di mana-mana. Maka ayat wahdatul wujud, tak ayat wahdatul zat. Kadang-kadang orang Banten sila memaknai wahdatul wujud dikiranya wahdatul zat, main musyrik kata. Musyrik kaplok sekalian bilang musyrik. Musyrik ya sesat, sampai ke kunut disesat-sesat, kunut sesat. Cek orang Cikandek, nah yang tidak kunut tidak sesat, yang tidak kunut sesat, enggak, yang kunut sesat, yang enggak kunut sesat, yang kunut sesat. Ini kunut sesat, yang enggak kunut sesat. Kata anak muda bilang kayak gini, ya alhamdulillah saya mah enggak pernah sholat subuh, jadi enggak pernah jadi orang sesat, padahal mah ente paling sesat. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, an-naqs walban, makanya ada wahdat wujud. Al-Imam Muhammad At-Tijani di dalam kitabnya Ahlul Haq Al-Arifuna Billah mengatakan, saudara-saudara sekalian, mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatil zat. Apa bedanya wahdatul wujud dengan wahdatul zat? Bedanya wahdatul wujud harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tanpa wahdatul wujud eta orang beriman tidak sempurna imannya. Sementara wahdatul zat mustahil. Kalau ada orang faham wahdatul zat, musyrik. Jadi yang disebut oleh kalian musyrik itu wahdatul zat, wahdatul wujud enggak. Apalagi fi muqabalatil khususiyah, mesti muwahdah. Contoh seperti ini, kalau khususiyahnya Gus Dur naon, khususiyahnya Gus Dur naon, gitu aja kok. Coba bareng-bareng, gitu aja kok. Kalau khususiyah keistimewaannya tukul naon, Mas Tukul, kembali ke lab. Sekarang saya begini, kalau saya bicara khususiyatnya Gus Dur, gitu aja kau repot, ingat saha, kembali ke lab, ingat saha. Nah sekarang saya larang kalian untuk ingat Gus Dur ketika saya menyebutkan khususiyatnya Gus Dur. Saya mau bicara, gitu aja kau repot, jangan ingat Gus Dur. Bisa ente, iya namina wahdatul wujud. Kalau saya bilang seumpama kembali ke lab, jangan ingat tukul, bisa ente. Makanya orang Qadiriyah Naksabandiyah upami parantos memahami wahdatul wujud moal poho kagusnya Allah teh, moal poho mustahil poho teh. Sebab apa? Begitu ada khususiyahnya Allah, ada langit, ada bumi, ada gunung yang disebutkan ku Gusti Allah, eta poho upami teh jalma stres, berarti jalma lagi tidur. Laras ente paham? Oh, jangan dalam-dalam kayak stres ada ayatnya. Saudara-saudara sekalian, tak itu saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, inilah Kanjeng Imam Ahmad An-Naqsyabandi mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah sangat istimewa. Kunaon sababna? Sebab Kanjeng Nabi termasuk orang yang diberikan khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah menyebabkan orang jadi nabi.
Dari khususiyatun nubuwah turun jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung dari Allah. Kumargi nabi rasul tidak pernah belajar, pinter sendiri. Nusratu minallah, diturunkan pertolongan dari Allah. Bagaimanapun kondisinya nabi dan rasul, nabi dan rasul pasti mendapatkan pertolongan dari Allah, pasti mendapatkan bantuan dari Allah. Kumargi nabi dan rasul kedah menang, nggak boleh kalah yang namanya nabi dan rasul. Makanya Nabi Adam menghadapi iblis, padahal iblis teh masya Allah makhluk anu pang pinter-pinternya, pang alim-alimna, titelna teh seueur bapak jenderal profesor doktor iblis. Makanya iblis teh ngarameh ke Nabi Adam. Apa Adam senior apa junior? Adam teh tegaduh ilmu. Adam eta jalma bodoh, teu pernah mondok, tarah mondok. Saudara-saudara sekalian, tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat kesombongan iblis, maka Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam, memberikan ilmu kepada Nabi Adam kullaha, semuanya. Kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, ay lahzatan yasiratan, itu belajarnya sebentar tapi ilmunya dapatnya kullaha, semuanya. Sementara iblis belajar ratusan tahun tidak dapat ilmu semuanya. Suma'araduhum 'alal malaikah, Nabi Adam dengan iblis dipatukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakan debat ilmiah. Ternyata iblisnya keok, iblisnya padahal iblis itu 200 tahun lebih mondok, ratusan tahun mondok di Gusti Allah, dikalahkan oleh Nabi Adam yang mondok hanya sebentar. Ini saudara-saudara sekalian, apa sebabnya? Kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi, kumargi nah apa iblis tidak nyepeng khususiyatun nubuwah, sementara Nabi Adam memegang khususiyatun nubuwah. Itu kehebatannya khususiyatun nubuwah. Tapi orang sadaya ngertos, yang diberikan khususiyatun nubuwah itu adalah bukan sekedar kanjeng Nabi. Orang kalau disebut Nabi berarti mendapatkan khususiyatun nubuwah. Nabi Adam dapat khususiyatun nubuwah, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Dzulkifli, Nabi Hud, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, semua mendapatkan khususiyatun nubuwah. Kalau seumpama saudara-saudara sekalian, kanjeng Nabi disebut sebagai Rasul yang mendapatkan perintah wazifatur risalah, perintah untuk menyampaikan nubuwah kepada masyarakat yang lain, kepada manusia, maka yang mendapatkan perintah wazifatur risalah bukan cuma kanjeng Nabi. Nabi Dawud, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Hud, itu juga semua mendapatkan perintah risalah yang disebut sebagai Rasul. Jadi artinya upami masyarakat Cikande memahami kanjeng Nabi hanya sebatas sebagai seorang Nabi yang memiliki khususiyatun nubuwah, hanya dipahami sebagai kanjeng Nabi, sebagai seorang Rasul yang memiliki wazifatul risalah dari Allah, perintah risalah dari Allah, berarti masyarakat Cikande masih belum mengetahui keistimewaannya kanjeng Nabi yang sebenarnya, karena itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seluruh Nabi dan Rasul selain kanjeng Nabi. Kemudian keistimewaan kanjeng Nabi apa? Kalau seumpama Allah menyebut kanjeng Nabi dengan afdalul makhluqat alal itlaq, yaitu sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi, para rasul, nabi makhluk yang paling utama secara mutlak di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan kanjeng Nabi naon? Kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi nyarios bahwasanya ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh kanjeng Nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lainnya. Naon? Nyaeta keistimewaan anu disebut khususiyatul Muhammadiyah, keistimewaan sebagai makhluk yang terpuji, makhluk yang terbaik. Ini yang tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang lain. Makanya kalau kita baca kitab Barzanji, walamma aradallahu ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharuhu jisma wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Imam Ja'far al-Barzanji ini adalah pakar sastra mengarang maulid Nabi, sangat indah, luar biasa, isinya sangat dalam sekali. Disebut adalah haqiqatihil muhammadiyah. Memang khususiyatul muhammadiyah adalah khususiyah yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain kecuali oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian,
nusratum minallah, pertolongan dari Allah sejak zaman kapungkur. Pada waktu Nabi bari Rasul belum diciptakan di bumi, masih berupa nyawa, eta pernah dikumpulkan ku Gusti Allah Ta'ala. Wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin, ketika para nabi dan para rasul dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu, jelas tempat dan waktunya bukan di dunia. Sebab di dunia para nabi dan para rasul tidak pernah berkumpul dalam satu tempat dan waktu. Jadi lamun Gusti Allah ngomong ning Al-Quran, Gusti Allah ngumpulaken para nabi dan para rasul dalam satu tempat dan waktu untuk dibuat sumpah perjanjian. Ini jelas tempat bari waktu duduning dunia orang ning dunia. Lamun tempat waktu duduning dunia orang ning dunia, tempat ning di waktu kapan? Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan bahwasanya tempat waktu disebut zamanul arwah, zaman ketika para nabi para rasul masih berupa roh atau nyawa, jauh sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan secara fisik. Ini yang disebut dengan maulid. Mikiri apa sampean? Wis bisa dipikiri kari dirongokaken bae. Kipasnya dimatiin aja. Biasanya ning Buntet ning Cirebon ku bakal ana kiai teka ku aja ora dikongkon mangan dingin, ora dikongkon ngomong dingin tapi dikongkone mangan dingin. Ning Cikande mah dikongkone ngomong dingin. Rusuh. Wis dikongkon mangan tuh dipai kipas pisan ya masuk angin beli senyong ya. Ki panitia siapa mungkin beli apa-apa aja Gus, beli apa-apa wong dari KNU kudu sabar, ora dipai mangan ora apa-apa wong KNU tapi aja maning-maning ngono ya Bu ya. Oh ya biar beli apa-apa beli apa-apa aja maning-maning kono kiai gering sampean bisa ngaji man. Kita sengaja mangan beli ngomong sing jelas. Lamun melangkah mau kan yang Serang nyong ku tuku bae ning pinggir dalan pecel. Oleh keburu-buru ke denang-denang pengajian tekan ning kene beli dipai mangan dikongkon ngomong bae. Tega pisan wong Cikande. Kita sengaja mangan ta ora? Ana jegos tenang ana mangan iya. Memang tes ngaji mangan ora apa-apa, tapi jare wong Tegal kabaka bar ngaji mangan ku bajingan, bar ngaji mangan bajingan ngono kok. Kok tuli ngomong Gus Abbas bar ngaji njaluk mangan kiai bajingan endasmu. Ngupai mangan orang beblesake wae sampai asik. Saudara-saudara sekalian. Lagi saudara-saudara sekalian. Mana bidan Rasul dipanggil ku Gusti Allah Ta'ala sadaya. Begitu dipanggil ning Gusti Allah Ta'ala diulem ku Gusti Allah Ta'ala sadaya, naon eta? Dibuat sebuah perjanjian. Naon perjanjianna? Perjanjiannya adalah mengatakan lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunnah. Kalian akan aku jadikan Rasul dan Nabi hidup di dunia menjadi wakilku untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Akan aku bekali satu kitab, nomor 2 adalah hikmah yang dimaksud di dia adalah mukjizat. Aku hubungkan kepada kalian ketika kalian sudah menerima mukjizat, ketika kalian sudah menerima kitab, ketika kalian sudah hidup di dunia menjadi nabi dan rasul. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum,
aku pastikan setelah kalian datang akan datang seorang rasul yang memiliki sifat musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada diri kalian, merehabilitasi undang-undang kalian. Allah di zamanul arwah sudah mengumumkan ada seorang rasul yang akan ditutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, diumumkan di depan para nabi para rasul, dan dengan itu para nabi dan para rasul diambil sumpah perjanjian, disebut zamanul arwah waktu itu. Itu luar biasa, itu nggak ada nabi yang lain. Saudara-saudara sekalian, apa perjanjiannya saudara-saudara sekalian? Sehubungan akan datang rasul itu, saha rasul itu anu disebutkan ku Gusti Allah taala dalam Al-Qur'an yang diumumkan di zamanul arwah, bakal dongkap Kanjeng Nabi sumpeng yaitu seorang rasul di akhir zaman. Iya saha rasul nate saha? Al-Imam Syahir wa Syekhul Kabir wal Bahru Zakhir khatimu awliya'il warithina fil awwal wal akhir muhyil haqqi wad din 'ala at-taqrir Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Ta'i Al-Hatimi Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan rasulun musaddiqul lima ma'akum, rasul yang dijanjikan oleh Allah, diumumkan oleh Allah pada waktu zamanul arwah, zaman ketika para nabi para rasul masih berupa nyawa atau roh, adalah nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir di dunia, belum fisiknya dilahirkan, Kanjeng Nabi parantos diumumkan ku Gusti Allah taala di payunan para nabi para rasul sadayana. Eta kadang ngertos anda sebagai umatna. Ini kadang-kadang cerita model begini jarang diungkapkan. Saudara-saudara sekalian, apakah cukup untuk cucu apa diumumkan? Tidak. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, diadakan perjanjian, sumpah. Naon sumpahna? Ayat 2. Sehubungan Kanjeng Nabi Muhammad badai dongkap anjeun sedayana wahai para nabi para rasul kedah sumpah naon? Hiji sumpahna la tu'minun nabi. Ada yang mengatakan, Gus, kenapa ada nun taukid tsaqilah kok make doma enggak make fathah? Kan biasanya mabdi fathah. Itu biasanya santri rewel kayak gitunya. Ya la tu'minun nata asalna teh la tu'minunanna doma eta kumargi jama'. Tapi umpami la tu'minanna eta mufrad, wala tangsurunna asalnya wala tangsurunanna. Bisa jadi pikiri pada kayak terbaik. Mikirnya apa sampean ku wala tangsurun latung nulis beling itu sebagai kayak terbaik urusannya kiai mesti. Mumet tamboten Bu, mumet tamboten, mumet taura, puyeng taura. Anu sing ngomong puyeng je Kang, ora apa-apa wong aku ora dipaimangan bae pada bae puyeng. Supaya pada bae puyeng neya. Ora apa-apa, baka wong puyeng iku kringete metu, baka kringete metu syarafe aktif, baka syarafe aktif awake sehat, baka awake sehat insyaallah dawa umure. Wong Cikande dawa umure asale sing awake sehat, awake sehat asale sing syarafe aktif asale sing metu kringete asale sing puyeng-puyeng sing mumet-mumet. Mulane wong Cikande kepengen dawa umure gampang apa? Lurus sing puyeng-puyeng neangan nu mumet-mumet insyaallah panjang umurna. Makanya ning Cikande wong sing uripe mumet bae ora duwe duit, ora duwe apa, di duwe apa-apa, arep bayar sekolah mumet maning, arep sarapan mangan mumet, dikamplengi ning bojoe mumet bae uripe awet 97 tahun masih seger, masih sehat. Iki arane bi barokatil puyeng wal mumet. Mungkin apa mboten? Oh, coba kalau seumpama orang uripe gampang, bakal wong uripe gampang mesti mati ya gampang. Arab mangan apa baik gampang, awake lemu kena diabetes kencing manis 50 tahun wis lemes dedes dilat maning mati. Arab mangan apa baik gampang, akhirnya wedhus dipangan, sapi dipangan, kabeh dipangan, akhirnya apa darah tinggi naik stroke. Begitu stroke 20 tahun wis ana ning kuburan. Sebab uripe kegampangan. Pengen mangan gampang, pengen minum gampang, pengen tuku klambi gampang, jam tangan gampang sadaya, motor gampang, mobil gampang, pengen milair artos gampang, sampai tekaning matine ya gampang. Mulane sampeanku aja gelem uripe gampang, bokatan mati gampang. Mulane bakal Gusti Allah gampang akan urip ning sampean, ngati-hati bukan mati gampang.
gampang tora, gampang tora, ora gampang. Mudah-mudahan dah umurnya beli gampang puyang sih. Mungkin apa mboten? Nundutan tacan, nundutan tenau-naun nundutan oge, tidur aja tenau-naun. Kemudian nu pipinatos kalijut datu tidur wae lah tenau-naun. Wong saya juga dari KNU sudah biasa nggak dikasih makan enggak, ditinggal tidur seringnya tete. Tenau-naun tidur wae nu kalijut tidur wae lah, parantos sepamah kadang-kadang capeknya tidur wae tenau-naun. Nanti kalau seumpama pengajian sudah rampung selesai, eta socakna masih merem bae, nggak usah dibangunkan, digotong bae ka kuburan sekalian. Mumpung merem bae gitu. Ini ayat solawat nih, salawatnya orang Cirebon. Paling enak ikut tekoning pengajian, merem melek turu tetep oli balik gawa ilmu ake oli ajaran, apa maning jagong bari mangan bungkusan. Yang nggak ngomong dikasih bungkusan, saya ngomong dikasih tisu, kumaha ya panitia. Oke, kita ngerti ki maksudnya kanggo ngelap ECC kita, kurang ajar panitia. Ayo pada ngaji parek bari ulama, sahanu seneng ngaji ganjarana menangna sorga, sahanu seneng ngaji ganjarane manjing pengen mancing suarga ente, pengen te, kira-kira potongan anjen teh potongan sorga apa potongan neraka? Potongan sorga yang bener. Masa potongan sorga irungnya pesek-pesek kieu kumaha? Sorga naon eta? Naon-naon eta teh masalah irung mah gampang Gusti Allah mah. Leres teh. Ayo pada dedonga besok manjing suarga, yen anak pengajian ayo pada teka aja pada lunga sampai rampung donga. Kalau doa belum rampung jangan bubar bu. Biasanya ibu-ibu nih sohibul bubar nih, siapa yang bubar saya doakan mudah-mudahan pamagetna kawin deui, mudah-mudahan gitu wae lah.